Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penafsiran hukum yang berdampingan secara damai, sebagaimana yang telah kami kemukakan bahwa dalam hukum itu tidak mengenal cinta dan kasih sayang. Jadi dalam koridor hukum itu tidak ada toleransi terhadap senang atau tidak senang. Tapi dalam hukum itu adanya adalah konteks peradilan dan keadilan. Jadi konteksnya adalah persamaan di depan hukum, ya, equality before the law. Jadi tidak serta-merta kalau sudah nggak senang itu terus bisa seenaknya berbuat tidak adil. Maka dalam hal ini kembali saya sampaikan kepada pihak terkait, somasi ini saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, melalui atau Seki Bapak Kapolres Pati, Seki Kepolisian Polres Pati, untuk disampaikan atau disondingkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi ini adalah saya melawan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati berkaitan dengan ulah perbuatan atau perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh saudari Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo, yang telah menerlantarkan orang secara tidak manusiawi, secara tidak beradab, tidak punya terima kasih, tidak punya belas kasihan, tidak punya rasa malu. Walaupun begitu, ya, demi keadilan, apa yang selama ini dilakukan, saya tetap melakukan somasi. Ya, kembali lagi saya tetap melakukan somasi kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, untuk mempertanggungjawabkan serangkaian peristiwa persekusi dan eksekusi yang kami alami di Jalan Mojo Lawaran Gabus. Persekusi, eksekusi, dan tindakan tidak menyenangkan oleh PNS dan pegawai negeri di SD 03 Tambak Romo kepada saya, dan acting yang sangat tidak mengenakkan saya, acting seolah-olah tidak mengenal saya, mengancam dan mengintimidasi saya, dan mengancam akan memanggilkan polisi. Apakah saya ini tersangka dalam perkara tertentu? Jangan-jangan yang berperkara adalah oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, terutama adalah kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, atas nama 1. Supawatin, 2. Sunarto SPD, 3. Dahlan Istanto. Ini terutama Dahlan Istanto ini, yang Rabu sampai dengan Sabtu hilang bersama-sama dengan Indah Wahyu Widiawati dan tidak ngantor, melainkan diduga hidup berjalan-jalan, bersenang-senang di penginapan dan di hotel. Kami mendapat laporan, kami mendapatkan keterangan yang buktikan situ sendiri. Tidak ada fitnah. Atas pengakuan saudara Dahlan Istanto sendiri mengatakan bahwa dia memiliki hubungan intim perselingkuhan masih dengan Indah Wahyu Widiawati. Saya datangi ke sana dan saya ajak untuk memberi keterangan di Polsek Tambak Romo, tidak berani. Saya juga diperlakukan tidak baik oleh saudara Sudarmadi. Sepeda motor saya dipancal, dipukul-pukul. Saya sendiri dianggap orang tidak waras. Ya maaf, saya dianggap orang yang berkekurangan. Saya tidak ditanggapi secara baik, aduan saya tidak didengarkan.
dan selalu mengindahkan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan atau tersangka. Banyaknya korban penipuan, pencurian, penggelapan, perampasan yang dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambak Roma atas nama Indah Wahyu Widiawati ini tidak dapat dimaafkan dan tidak dapat ditolerir, dan tentu akan menyeret kepala-kepala sekolah atasan langsung, karena secara hierarkis harusnya kepala sekolah, kepala dinas melakukan pembinaan secara sinergis, pembinaan secara tertutup dengan mengingat, menimbang, dan mempertimbangkan kembali atas ulah-ulah kejadian-kejadian perkara yang mendahuluinya, yaitu unsur persekusi, eksekusi, dan kejahatan ras, penculikan, perampasan, pemerasan yang dilakukan secara sistematis yang terjadi di TKP Jalan Mojo Lawaran Gabus seusai kami silaturahmi di rumah Bapak Kiai Muhid. Maka dari ini saya tidak bisa melupakan kejadian itu. Jika sekiranya memiliki etika yang baik, memiliki hati nurani, memiliki watak karakter integritas yang pantas dan patut menjadi suri teladan, tidak akan melakukan fitnah yang sangat kejam seperti itu, dan itu adalah sebuah genosid, pembunuhan karakter kepada kami, sekeluarga kami yang telah membantu menyekolahkan, membiayai, memotivasi, mensupport saudari IWW sampai menjadi PNS. Sedangkan keluarga dari Magelang tutup mata dan sekali sedikit pun tidak membantu. Jadi kronologi mulanya adalah kejadian persekusi itulah yang paling tragis, yang tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Semula saya punya pandangan positif. Saya kira kejahatan-kejahatan selama itu yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati diinsafi dan meminta maaf dan bertaubat, tetapi ternyata memanipulasi data. Saya dikibuli berapa banyak uang yang harus saya keluarkan dan tidak ada respek apapun terhadap saya. Saya sudah mengorbankan berdarah-darah, berkeringat, dan air mata keluarga kami peras demi untuk membantu kesuksesan beliau untuk menjadi PNS, seorang PNS guru SD yang ditempatkan di SD 03 Tambak Roma. Tetapi apa balasannya kepada kami? Suatu tindakan yang sangat biadab, menganggap kami dicancang di kandang kambing dan dipersepsikan seperti itu, dan ibu sakit. Dia tidak sama sekali mau menoleh ke belakang dari latar belakang pembiayaan yang kami lakukan. Untuk itu saya memohon Polres Pati atas tindakan tidak beradab, biadab, dan menyalahi kewenangan, pelanggaran undang-undang dan lain sebagainya, dan tindak kriminal yang sudah saya sampaikan, percobaan pembunuhan berkali-kali, dengan motivasi yang harus bapak-bapak kepolisian sendiri kembangkan terhadap peristiwa yang berkali-kali saya laporkan ini, menjadi perhatian masyarakat, dengan harapan saudara Indah Wahyu Widiawati mendapatkan sanksi seberat-beratnya dan diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS, dipecat, diberhentikan, dan mendapatkan sanksi denda sebesar-besarnya sebagaimana kerugian kami dengan membayar utang, mempertanggungjawabkan semua kesalahannya di dalam mempersekusi, memperlakukan kami seperti binatang, memerintahkan orang preman untuk membunuh saya. Dan itu sudah saya terangkan dan saya sampaikan kepada lidik 2 di Polresta Pati, di lidik 1 tentang 277 dan di lidik 3 yang belum adalah saya sampaikan di lidik PPA. Ada kesalahan yang sama. Maka dari ini pasal-pasal yang menjaring saudari WW ini patut untuk didalami, diselidiki, dan diungkap kembali sehingga tidak menjalar kepada PNS lainnya, karena tindakan etika dan
kehormatan PNS patut untuk dipertanyakan. Jika ada satu PNS yang sangat mempermalukan sekian banyak PNS yang baik, harapan kami kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, kepada Bapak Bupati Pati yang baru, segera melakukan tindakan pembersihan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, yang melakukan perselingkuhan, perjinaan masif antara teman sejawat, antara atasan dan bawah, dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Maka dari ini kami sekali lagi memohon, meminta kerjasamanya semua pihak, dari Inspektorat, BPKAD, BKD atau BKPP, Kesbangpol, Satpol PP, Kepolisian Resort Pati, Kapolsek terkait untuk memproses hukum Saudari Indah Wahyu Widiawati binti Jamari yang berasal dari Magelang ini, yang telah merusak dan menggenosid saya dan keluarga saya. Ini yang dapat kami sampaikan atas kerjasama semua pihak, terutama dari kepolisian. Saya Solih Hadi Saki menyampaikan terima kasih, dan itu yang dapat kami sampaikan. Selamat siang.